persilahkan untuk memberikan memberikan semangat lah, memberikan kata-kata ajaibnya kepada perawat agar teman-teman kita yang ada di garda depan sana yang merupakan benteng terakhir pertahanan COVID di Indonesia bisa tetap semangat, tetap jaga diri dan tetap jaga keluarga kita semuanya dari ancaman COVID-19. Kepada Mbak Nana, kami persilahkan. Waktunya terserah Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dengar jelas suara saya, teman-teman? Jelas, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak. Bangga rasanya diajak bisa berbicara di depan teman-teman nurse seluruh Indonesia di hari yang spesial juga nih, Hari Perawat Internasional. Dan saya beruntung beberapa kali sempat mendengar pemaparan langsung cerita dari teman-teman bagaimana keseharian berjuang melawan wabah. Di Mata Najwa misalnya minggu lalu, kalau teman-teman mungkin sempat nonton, kita mengangkat tema cerita pahlawan kesehatan. Dan di sana saya berkenalan dengan dua nurse yang membawa cerita haru bagaimana perjuangannya. Ada lagi cerita Nurdiansyah. Ini perawat pasien COVID-19 di RSPI Sulianti Saroso. Ia bercerita, dan saya ingin mengutip apa yang dikatakannya, supaya saya tidak salah. Pasien sering pegang tangan kami saat sesak nafas, kami beri penguatan. Kami ajarkan teknik nafas agar mereka rileks. Jadi sekali lagi yang dilakukan perawat, yang dilakukan nurse ketika merawat, ketika melayani, ketika mengobati pasien COVID-19, ini beyond the call of duty. Bukan hanya merawat, tapi juga berfungsi sebagai keluarga, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Itu kan yang dilakukan keluarga. Dan kita tahu pasien COVID-19 tidak bisa ditengok. Bahkan ketika sudah meninggal juga tidak bisa dilihat jenazahnya, ada protokol tertentu yang harus dilakukan. Sehingga perawatlah adalah orang terdekat, keluarga pengganti yang hadir menemani pasien COVID-19 di saat-saat mungkin masa tersulit mereka. Yang juga menurut saya satu hal yang perlu diingat oleh orang, betapa kondisi bekerja sekarang luar biasa. Karena selain virusnya tidak kelihatan, juga tidak kenal jam. Bisa menular kapan saja, bisa bereaksi dalam tubuh kapan saja, tidak punya belas kasih. Itu artinya teman-teman nurse harus menggunakan APD selama belasan jam. Perawat yang kemarin saya wawancara di Mata Najwa, Aditya, perawat di Sukabumi, bilang ketika ia video call sama anaknya umur 1,5 tahun, bahkan kemudian menyapa dia dengan sebutan robot. Saking seringnya video call, melihat ayahnya selalu dalam keadaan menggunakan APD, siap kerja, dan akhirnya si ayah dipanggil robot. Ada lagi situasi yang saya tahu teman-teman harus alami adalah ketika memilih untuk ambil jarak dengan keluarga di rumah. Karenanya saya juga mendengar banyak kisah-kisah kerinduan dari teman-teman. Rindu suami, rindu istri, rindu anak, rindu orang tua, rindu gebetan, rindu pujaan hati. Ada banyak cerita-cerita itu. Dan saya tahu selain kerinduan yang juga dihadapi, teman-teman juga harus menghadapi situasi di mana stigma negatif itu juga sayangnya masih belum bisa kita pupus di negeri ini. Tadi malam saya juga akhirnya baca-baca teman-teman, dan saya menemukan survei. Ini surveinya menarik. Survei Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia. Ada 140 perawat pernah merasa dipermalukan oleh orang lain karena statusnya sebagai perawat COVID-19 atau bertugas di rumah sakit tempat penanganan COVID-19. Ada 135 perawat pernah diminta meninggalkan tempat tinggalnya. Sisanya ada ancaman pengusiran, ada orang-orang yang di sekitar menghindar dengan menutup pagar rumah atau pintu mereka ketika melihat perawat, dan ada masyarakat yang bahkan sampai ikut menjauhi keluarga perawat. Saya betul-betul merasa apa yang dilakukan teman-teman nurse saat ini di tengah wabah seperti ini itu memerlukan ketegaran dan kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik tapi kekuatan mental yang luar biasa. Setiap hari itu saya ngecek berapa banyak jumlah pasien baru COVID-19, berapa jumlah yang meninggal, berapa jumlah yang sembuh. Dan setiap kali saya melihat jumlah yang sembuh, yang tergambar di saya adalah betapa kerasnya kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh teman-teman nurse.
Karena setiap pasien yang sembuh itu lebih dari sekedar statistik. Lebih bermakna dari sebatas jumlah nyawa yang teman-teman selamatkan. Banyak hal baru sih memang setelah wabah ini usai, setelah insya Allah kita bisa pulih. Dan mudah-mudahan pada saat itu kita bisa memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih secara lebih proper. Setelah ini mungkin nantinya anak-anak kalau ditanya mau jadi apa, tidak melulu jawabannya mau jadi dokter, apalagi mau jadi YouTuber. Mudah-mudahan setelah ini, dan saya yakin banyak setelah ini, ketika ditanya mau besarnya jadi apa, saya mau jadi nurse. Selamat Hari Perawat Internasional untuk teman-teman tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.